cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok nggak Itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik. Kapok menerima kunjungan Pak Prabowo nggak Mas di Solo? Iya. Ya, itulah salah satu pertanyaan Gibran Rakabuming Raka pada saat awal-awal ditanyakan soal kemungkinan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Memang sedikit berbeda ya, ada inkonsistensi di situ. Mas Eko, apakah gaya komunikasi seperti ini yang membuat Anda sekarang kontra dengan Jokowi? Ya, sebetulnya kita yang pendukung Pak Jokowi 2 kali Pilpres, itu tadinya kita nggak terlalu menyangka bahwa akhirnya terjadi seperti ini. Logika tadi yang disampaikan Habibur Rahman bahwa ini untuk menjaga keterbelahan pada akhirnya kan sekarang justru dengan kondisi seperti ini menimbulkan keterbelahan baru. Kita lihat respon civil society terhadap keputusan MK misalnya, kita lihat reaksi mahasiswa, kita lihat reaksi masyarakat. Belum lagi persepsi tentang politik dinasti yang berkembang di persepsi publik, bahwa ini muncul keterbelahan baru, muncul persepsi baru untuk katakanlah memprotes atau mengkritisi problem yang sekarang ada. Tapi itu karena katanya untuk rekonsiliasi, Mas Eko. Iya, rekonsiliasi pada satu titik, tetapi kan menciptakan problem baru di masyarakat. Kita lihat sekarang para civil society sudah melakukan protes yang cukup signifikan. Kemarin ada deklarasi Juanda yang ditandatangani oleh banyak sekali tokoh-tokoh publik, mahasiswa, sampai tadi malam juga melakukan protes yang cukup keras terhadap fenomena seperti ini. Dan mahasiswa jangan lupa mereka juga bagian dari anak-anak muda yang barangkali protes bahwa oke, kita butuh wakil anak muda, tetapi bukan juga yang seperti ini jalannya. Bahwa mereka perlu proses, mereka perlu juga untuk pematangan diri. Itu yang ditangkap publik hari ini. Dan sikap yang ditunjukkan oleh Mas Gibran beberapa waktu lalu bilang tidak, kesannya seperti itu, lalu sekarang seperti ini. Ini kan ditangkap orang sebagai inkonsistensi. Belum lagi inkonsistensi status beliau sebagai kader PDIP misalnya, yang sampai sekarang ini belum clear apakah masih sebagai kader PDIP atau sudah mengundurkan diri dan lain-lain. Sikap etis ini, katakanlah kalau dia mau disorong atau maju sebagai mengikuti kontestasi Pilpres dan ada di jalur yang lain, tentu mestinya secara etis ya mundur entah atau apa dari partainya. Kan sekarang nggak clear. Ini yang orang lihat, ini yang orang perhatikan, bahwa kok dramanya banyak banget untuk sampai pada kesimpulan seperti ini. Itu Ya, yang Mas Eko, ditangkap soal inkonsistensi ya. ini kan ditunjukkan oleh ayah dan anak ya, Gibran dan Pak Jokowi. Nanti coba kita akan putarkan pernyataan dari Gibran dan Pak Jokowi terkait hal ini. Nanti saya minta tanggapannya. Pak Wali ya, wes ojo bahas MK terus ya. Satu lagi Pak Wali. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya, atau tanya ke pakar hukum. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang Mahkamah Keluarga? Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Ini loh, kita kan fokus pembangunan nih loh. Aku ngerti ranggagas ditolak apa diterima. Ini lagi ngerti aku nek ditolak. Beres loh. Wes, mulai. Bisa selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duet yang disandra di Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Baik, Bang Habib katanya waktu itu Pak Jokowi bilang yang logis-logis aja. Gibran juga bilang rasah digagas gitu, kerja wae gitu. Nah, apakah gaya komunikasi seperti ini yang Anda maksud ini bisa justru menarik
kalangan muda untuk memberikan suara mereka kepada pasangan Prabowo Gibran? Bukannya ini malah inkonsisten ya Bang Habib? Ya, nggak apa-apa pertanyaan Anda sesinis itu ya. Tapi dalam menafsirkan komunikasi itu kan bisa bermacam-macam. Saya juga pernah belajar ilmu komunikasi. Tidak ada single interpretasi terhadap komunikasi yang disampaikan orang. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Gibran, Pak Jokowi sebetulnya hanya menunjukkan kerendahan hati beliau berdua, ya, yang merasa ya tidak sombong, ya tidak perlu sombong, sehingga kalau dicalonkan menjadi wapres seolah-olah sesuatu yang betul-betul begitu luar biasa. Dan kita tahu pada saat itu memang belum ada penawaran secara ofisial dari siapapun kepada Mas Gibran. Saya pikir kita nggak perlu berdebat kusir soal interpretasi kita terhadap gaya komunikasinya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tapi kalau kami menilai dua orang tersebut adalah sosok yang benar-benar rendah hati. Nah itu. Nah kemudian saya sedikit menanggapi ya tadi yang disampaikan saudara saya Pak Eko ya soal yang dianggap sambutan masyarakat, pendapat masyarakat. Saya pikir kita juga tidak bisa menutup mata dan hati kita atas pendapat yang berbeda ya. Nah, yang berbeda itu adalah masyarakat yang tidak mempermasalahkan putusan MK ini, bahkan sebaliknya mensyukuri karena mereka melihat substansinya ya, bahwa dengan putusan ini anak muda bisa memiliki wakil dalam kontestasi yang amat bergengsi ini, yaitu pemilihan umum presiden. Dan yang kedua ya, masyarakat melihat beberapa isu, misalnya soal open legal policy ya, kemudian juga soal conflict of interest yang dituding mewarnai ya putusan MK. Ternyata soal open legal policy ini kan sudah dibahas, sudah dibantah, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2007. Sudah pernah Mahkamah Konstitusi mengadili sesuatu yang dianggap open legal policy sejak tahun 2007 loh itu. Nah, lalu soal misalnya conflict of interest ya. Ternyata masyarakat juga tahu yang namanya hakim konstitusi Saldi Isra pernah mengadili perkara yang menguntungkan dirinya secara personal, yang mengakibatkan dirinya mendapat keuntungan menjadi hakim konstitusi dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Nah, hal-hal ini kan memang belum banyak dieksplorasi sama orang-orang yang menolak ya. Tetapi bagi masyarakat yang mendukung putusan MK ini bisa diterima gitu loh. Dan sebetulnya secara objektif, secara ilmiah ini bisa dijelaskan juga, sehingga kita perlu waktu. Jadi kalau kami melihat ini bukan keterbelahan antagonis berdasarkan identitas misalnya seperti di masa lalu, tetapi ini cuma perbedaan pendapat. Wajar memang. Kami menganggap ini masukan yang baik ya, masukan kritis yang baik, yang intinya adalah teman-teman ini mengingatkan jangan sampai terjadinya abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan ketika kontestasi ini berlangsung. Kami terima ya, kami cermati ya, dan kami jadikan panduan ya agar sama-sama kita jaga nih Pilpres ini supaya benar-benar bisa dikhawatirkan ya sebagai anak presiden takutnya terjadi abuse of power ya Bang Habib ya. Saya ingin tanya ke Mas Eko. Ini kan memberikan kesempatan yang sama. Gibran ini anak muda, capaiannya juga banyak yang menyebut sebagai wali kota Solo ini konkret, relawannya juga setia Mas. Jadi kenapa menurut Anda ini masih belum layak untuk menjadi cawapres? Enggak, problemnya pertanyaan kita kan sebetulnya pertanyaan besar di kepala kita, apakah Gibran didorong sebagai Gibran atau sebagai anak presiden? Jadi lebih pada variabel atau faktor Jokowinya atau faktor Gibrannya. Kok agak susah ya kita menangkap alasan kalau ini faktor Gibrannya. Yang pertama, dia baru 2 tahun jadi wali kota Solo. Banyak tokoh-tokoh senior di Golkar misalnya, tokoh-tokoh senior di PAN yang sudah berpengalaman sekali dalam politik pada level nasional itu kan banyak sekali, dan itu kemudian tersingkirkan oleh nama seorang Gibran. Jadi pertanyaan kita itu, nah kalau seandainya pertanyaannya bahwa variabel yang paling menentukan dipilihnya Gibran karena beliau anaknya Pak Jokowi,
Terus apa yang kemudian bisa dilakukan setelah itu? Kan kekhawatiran orang karena Pak Jokowi sekarang masih duduk sebagai presiden, menggunakan instrumen-instrumen negara untuk melakukan ini semua, dalam artian untuk proses pemenangan Pilpres. Ini yang dikhawatirkan masyarakat, netralitas ASN, netralitas aparat misalnya. Itu yang kemudian sekarang menjadi konsentrasi kita agar pemilu ini bisa berlangsung dengan fair, dengan adil, dengan jujur gitu loh. Sementara aparat yang kita biayai dari dana negara ya mestinya bersikap lebih adil atau tidak memihak. Itu yang jadi pertanyaan publik. Karena apa? Karena kalau kita lihat alasan-alasan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman, kan ini agak susah juga untuk diterima langsung oleh masyarakat. 2 tahun pengalaman 2 tahun sebagai wali kota. Terus kemudian soal alasan anak muda. MK tidak memutuskan mengubah batas usia. MK hanya menambahkan frasa yang pernah atau yang sedang menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih oleh pemilu misalnya. Artinya bukan semua anak muda yang bisa ikut kontestasi ini, anak muda yang pernah atau yang sedang menduduki jabatan kepala daerah, dan itu kan nggak terlalu banyak sebetulnya yang ada di Indonesia. Oke, baik, ujian selanjutnya nanti berarti adalah untuk membuktikan bagi partai koalisi pengusung Gibran untuk netral ya, karena biar bagaimanapun sebagai putra presiden pasti bisa saja menggunakan privilege yang dimiliki begitu. Baik, terima kasih Bang Habib. Sedikit tambah dikit saja. Ya, boleh sedikit saja, durasi kita sudah singkat. Setiap tuduhan terhadap ketidakfairan dan lain sebagainya itu kan harus berdasar dan harus argumentatif dan harus dibuktikan. Jangan kita sekedar berangkat bahwa ini anaknya siapa, lalu pasti terjadi kecurangan, terjadi sikap yang tidak fair. Nah, tinggal sama-sama saja kita jaga. Kemudian soal putusan MK, saya pikir kita cermati saja ya, kata per kata, kalimat per kalimat dalam putusan MK itu sudah ada semua berbagai alasannya mengapa diktum amar putusannya bisa seperti itu. Terima kasih. Baik, kita berharap tahun 2024 berakhir jujur, adil, dan bahagia. Bang Habib, terima kasih. Mas Eko, terima kasih sudah bergabung dengan Terima kasih. Indonesia. Mas Habib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.